Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku bakalan ngasih tau ke kalian cara untuk membuat flowchart di website. Tonton video aku sampai habis, tapi jangan lupa subscribe, like, and comment. Yang pertama, kalian bisa masuk terlebih dahulu ke Firefox ataupun ke Google Chrome. Kalau misalkan udah, kalian bisa ketikkan di pencarian yaitu Draw.io. Lalu kalian tunggu dulu sampai kita masuk ke website ini. Nah, kalau misalkan teman-teman dirasa udah masuk, kalian bisa langsung create new diagram. Kalau misalkan udah, kalian bisa pilih flowchart. Karena kalian mau ngebuat flowchart. Nah, kalau misalkan udah, kita klik create. Nah, di sini udah jadi flowchart atau template dari pembuatan flowchart itu sendiri. Nah, jadi kalian sesuaikan dengan yang kalian butuhkan gitu flowchartnya. Jadi kayak misalkan program kerja perusahaannya kalian atau SOP perusahaan kalian atau mungkin SOP yang ingin kalian jalani dan juga lain sebagainya gitu ya. Misalnya kayak di sini kan contohnya ada lampu gitu ya, cara lampu bekerja gitu. Nah, di sini misalnya aku menggunakan bahasa Indonesia aja, contohnya adalah dengan salah satu contoh di sini kayak misal kan untuk kayak ini kan ada persegi panjang, ada kayak belah ketupat, ada juga jejer genjang dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa cari sendiri arti-artinya atau maknanya di Google aja gitu ya teman-teman. Kayak misalkan ketupat ini artinya untuk apa sih? Terus kayak persegi panjang itu untuk apa sih artinya? Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini misalnya aku mau kasih contoh. Di sini adalah kayak mulai. Lalu di sininya itu bilangan misalnya sama dengan 1 ya teman-teman. Nah, kalau no, iya atau no. Jadi kalau misalkan bilangan 1 no, plugin oke. Berarti kalau bilangan 1 dia bakal nyala lampunya, tapi kalau misalkan dia tidak 1, maka lampunya akan kalau misalkan bilangannya 1, dia kalau no, maka lampunya itu akan menyala. Tapi kalau misalnya dia bilangannya tidak 1, maka bilangan 1 sama dengan no, lampu tidak menyala. Tapi kalau misalkan bilangannya 1, maka lampunya akan menyala. Kalau misalkan bilangan sama dengan 1, kalau misalkan jika iya, maka lampu itu akan mati. Dan kalau misalkan mati, maka akan mereplace bulbnya itu. Dan kalau misalkan tidak, maka lampunya itu cara kerjanya akan di-repair terlebih dahulu. Ini tuh sama seperti SOP ya, atau kayak standar working procedure. Kayak macam seperti itu. Jadi saya rasa setiap perusahaan itu pasti ada SOP. Dan itu tujuannya adalah untuk membentuk cara bekerja sistem bekerja dari produksi maupun kayak finish good dan lain sebagainya, itu pasti ada dalam rangka kerja. Bukan cuma di perusahaan ataupun company, tapi di rumah pun pasti ada. Lalu kayak misalkan di setiap alat yang kalian gunain gitu, pasti itu ada sih. Jadi permasalahan-permasalahan ini pemecahannya itu lebih lebih enak penjabarannya gitu untuk ditelusuri gitu. Jadi kalau misalkan ada kayak gini, jadi lebih gampang untuk tahu gitu ya cara kerjanya seperti apa, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kalian misalnya ini contoh gue yang ngebuat itu kayak gini ya. Kalian kalau misalkan ini udah gimana sih mau jadiin gambar, kalian bisa langsung ke bagian file, lalu kalian bisa export gitu ya teman-teman, bisa ekspor. Nah, misalkan ekspornya gimana, ekspor as lalu ke PNG atau JPEG. Kalau misalkan kalian pengen ke PNG boleh ke PNG, lalu teman-teman bisa ekspor aja. Nah, kalian mau simpannya di mana? Aku biasanya di device, lalu udah tersimpan otomatis deh. Kalian bisa
klik di yang sudah kalian buat, lalu kalian bisa klik di sini, dan di sini hasilnya teman-teman kayak gini. Kayak gitu. Nah, ini juga bisa kalian gunain nih kalau misalnya teman-teman lagi ngebuat skripsi gitu. Biasanya kan bakal disuruh ngebuat flowchart ya. Nah, kalian bisa coba untuk ngebuatnya di draw.io. Nah, mungkin cukup sekian cara yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga cara yang gue sharing ke kalian bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.